Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial terkait penggunaan Google Form ya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang manfaat dari Google Drive sendiri dan fitur-fitur yang ada di Google Drive. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang apa saja sih yang ada di Google Form. Itu seperti itu. Oke. Kita masuk terlebih dahulu ke menu Drive kita ya. Di sini ada Google Drive saya. Kemudian kita akan buat Google Form. Nah, ketika kita akan membuat Google Form, kita tinggal masuk di menu baru ini. Kita centang Google Formulir ini ya. Nah, ada 3 pilihan di sini. Yang pertama adalah formulir kosong, kemudian ada kuis kosong, ada dari template. Nah, untuk dari template ini misalnya kita sudah punya template atau Google Form sebelumnya itu kita bisa masukkan, atau menggunakan template yang ada di Google Form sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada ya macam-macam template-nya dari Google Form, bisa untuk acara, undangan pesta, informasi, kontak dan lain-lain. Itu ada semua di sini. Gitu. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya kita tidak mau menggunakan itu, kita bisa menggunakan kosongan aja ya. Misalnya saya membuat formulir kosong, kita klik yang ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Saya akan jelaskan singkat untuk terkait bagian-bagian yang ada di sini. Yang pertama adalah formulir judul. Di sini adalah judul dari Google Form kita ya, yang nanti judul itu akan muncul di bagian sini. Nah, kemudian ini ada formulir tanpa judul. Ya, ini adalah judul utamanya dari Google Form kita. Misalnya saya buat form registrasi. Nah, ini otomatis ketika kita klik di sini akan muncul berubah seperti ini ya. Nah, nanti dia otomatis akan save sendiri di Google Drive. Nanti akan muncul di sini form registrasi seperti itu. Kemudian deskripsi formulir ini bisa kita tambahkan, bisa tidak, tergantung dari kita sendiri ya. Bisa menjelaskan terkait form registrasinya ini untuk apa, atau formulirnya ini untuk apa, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di atas dulu, menu di atas yaitu ada menu tema. Nah, menu tema ini untuk menyesuaikan tema dari formulir kita. Bisa kita pilih gambar di sini, menyesuaikan gambar yang ada di sini, atau bisa kita unggah atau kita cari ya gambar yang kita punya, bisa kita tarik ke sini, kemudian kita, atau foto ya, kita juga bisa mengunggah foto seperti itu. Misalkan saya unggah ya gambar ini ya, contoh. Sisipkan, nanti akan muncul di bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk warnanya, dasarnya sama warna Google Form nanti akan menyesuaikan. Kita bisa atur di sini. Atau untuk yang warna latar belakang ini, kita bisa atur di sini. Nah, itu seperti itu. Untuk font, bisa kita atur di sini. Kayak fontnya mau seperti apa, sesuai dengan kebutuhan kita ya, atau keinginan kita saja. Itu seperti itu. Setelah itu, kemudian ada menu pratinjau. Ini untuk melihat Google Form yang sudah kita buat seperti apa hasilnya. Kalau kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Bentuknya seperti apa. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan ke tengah sini. Ini nanti kita jelaskan nanti. Nah, di sini ada form jawaban juga. Untuk jawaban ini adalah berisi tentang jawaban dari formulir kita. Nah, jadi respon dari teman-teman itu nanti dari formulirnya itu nanti akan ada di kolom jawaban ini, itu seperti itu. Nah, kita akan coba buat ini ya, menjelaskan di sini. Ini untuk bagian pertama. Kemudian untuk kolom kedua ini adalah kolom pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah dari bagian dari judul ya. Judul pertanyaannya kita apa? Misalnya kita ingin formulir pendaftaran ya, judulnya yang pertama ada bisa dari nama, kemudian bisa dari identitas atau nomor WA, nomor HP, itu juga bisa ya. Misalnya saya buat di sini adalah nama, kemudian saya tambah lagi. Di sini ada untuk menu tambah pertanyaan ya. Itu nanti tinggal klik, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya. Itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dinamai ini, kemudian nanti di sini ada menu foto atau gambar ya, insert picture. Apabila kita punya foto, kita ingin memasukkan gambar kita juga bisa ke sini, atau misalnya kita akan mengunggah gambar kita juga bisa. Misalnya saya akan mencari gambar saya dari sini. Saya cari gambar saya di sini. Oke, saya pakai yang ini saja. Open. Nah, saya akan masukkan gambar saya di sini. Nanti akan keluar di sini. Nah, seperti itu gambarnya. bebas nih gambar mau menyesuaikan dengan kebutuhan
sesuai dari pertanyaan yang teman-teman akan ajukan ya, seperti itu. Jadi diusahakan gambarnya harus menyesuaikan gitu. Oke, untuk gambar bisa kita set ya, mau rata kiri, di tengah bisa, kemudian di kanan juga bisa, atau kita mau mengubah gambar juga bisa. Kalau tidak kita hapus. Kalau mau menambah teks juga bisa, nanti ada judul di bawahnya, judul terkait gambar kita tuh gambar apa, seperti itu. Kita hapus dulu. Oke, setelah nama pertanyaannya sudah kita isi di sini, kemudian tinggal kita mau pilih jawaban yang seperti apa. Nah, dari pertanyaan ini kita tinggal milih mau jawaban seperti apa. Misalnya ada beberapa pilihan menu jawaban ya di sini. Yang pertama ada jawaban singkat, apabila jawabannya itu dalam jumlahnya sedikit ya, tidak panjang kata-katanya. Misal nama, kemudian tempat lahir, itu juga bisa pakai ini, atau jawaban singkat lah. Kalau misalnya kita menggunakan paragraf itu juga bisa. Ini untuk jawaban-jawaban panjang. Misalnya kemukakan pendapat Anda tentang apa, tentang ini, tentang itu. Nah, itu bisa menggunakan teks jawaban panjang. Atau misalnya alamatnya di mana. Nah, itu bisa menggunakan teks jawaban panjang ini. Kemudian ada pilihan ganda apabila kita ada option pilihan ya. Misalnya pertanyaannya itu ada sebutkan nama siapa, atau misalnya sebutkan tentang apa. Nah, itu nanti ada pilih atau pilihlah jawaban di antara 4 jawaban ini yang paling benar yang mana. Itu seperti itu juga bisa. Misalnya saya buat ada 4 pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu juga nanti kita tinggal milih saja ya mau jawabannya seperti apa. Atau misalnya kalaupun ini bukan terkait dengan pilihan jawaban, misalnya ada jawaban lain yang tidak ada di sini, kita bisa tambahkan other atau lainnya ya. Nah, nanti di sini akan ada menu other ketika kita buat pertanyaan seperti ini. Jadi peserta apabila di sini tidak ada jawaban yang benar, peserta bisa memasukkan jawaban yang benar di menu lainnya ini atau di other. Nah, tampilannya akan berbentuk seperti ini ketika kita lihat di pratinjau. Nah, seperti ini ya. Ada menu lainnya. Nah, seperti itu. Untuk menu pilihan ganda ini, dia hanya bisa memilih salah satu jawaban saja, tidak bisa memilih lebih dari satu ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan menu ini ya pastikan jawaban yang dipilih harus ada salah satu jawaban aja, itu seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menu yang kotak centang. Nah, untuk menu kotak centang ini hampir sama dengan menu pilihan ganda tadi, cuma bedanya adalah untuk kotak centang ini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contohnya seperti ini. Nah, pilihlah jawaban yang benar. Ini kita klik di sini, kita klik lagi, dia bisa. Nah, misalnya jawabannya benar semua ya kita centang semua. Kalau misalnya jawabannya ada yang salah ya nggak ada yang benar, ya kita pilih yang lain jawabannya apa. Itu seperti itu ya untuk bentuknya. Jadi kalau yang opsi centang itu dia bisa milih beberapa. Nah, itu. Ini bisa kita gunakan misalnya untuk mencari tentang hobi apa yang Anda paling sukai apa, misalnya kegiatan yang paling Anda sukai apa, itu. Atau jadi yang jawabannya lebih dari satu bisa menggunakan opsi centang ini. Kemudian drop down ini fungsinya sama seperti yang menu pilihan ganda, cuma nanti tampilannya dia tidak dimunculkan satu-satu untuk jawabannya, tapi akan dibuat dalam bentuk drop ke bawah ya. Ini saya contohkan lagi. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal milih jawabannya apa. Kita mau pilihan yang mana? Ada pilihannya di sini ya. Tinggal misalnya pilih 3, pilih opsi 2. Nah, itu seperti itu. Dan ini juga hanya salah satu yang harus kita pilih. Kita tidak bisa milih semuanya. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk upload file. Untuk upload file sendiri ini fungsinya adalah apabila kita menghendaki peserta atau teman kita yang kita kirimi form ini untuk mengupload sesuatu ya, bisa dari dokumen, bisa bukti pembayaran atau lainnya, itu bisa dari sini. Ini nanti kita tinggal klik lanjutkan saja. Nah, pastikan juga karena ini nanti kita sistemnya upload dan di-uploadnya ke Google Form kita. Nah, pastikan juga kemampuan dari penyimpanan kita ya, apakah masih mencukupi untuk menampung file uploadan dari teman-teman kita tadi. Kalau misalnya bisa mencukupi, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kurang, ya kita harus buat Google Form pada email yang mempunyai kapasitas drive-nya yang besar, seperti itu. Sama, nanti kita tinggal mengisi pertanyaannya atau nama dari judul kolom ini apa. Kemudian apabila kita ingin mengizinkan jenis-jenis file tertentu, kita tinggal klik. Tapi kalau misalnya untuk semua file kita nggak usah klik. Misalnya kita hanya ingin menginginkan file dalam bentuk gambar atau dalam bentuk PDF, kita tinggal klik saja. Kita tinggal pilih mau pilih yang mana. Ada banyak pilihan.
misalnya upload dalam bentuk dokumen atau spreadsheet. Dokumen itu misalnya Word, spreadsheet itu yang Excel, presentasi itu PowerPoint ya, gambar juga bisa, PDF, video, audio juga bisa. Nah, kita tinggal pilih, misalnya kita pengennya dalam bentuk PDF sama gambar ya, nanti dari Google ini sistemnya akan mengelola kita hanya bisa mengupload dalam bentuk gambar atau PDF, tidak bisa selain itu. Jumlah maksimum filenya juga harus kita batasi. Kalau misalnya Google kita membutuhkan satu saja ya cukup kita klik satu, tapi kalau bisa lebih dari satu ya kita klik 5 atau 10 maksimal. Termasuk ukuran filenya, kita nanti ada maksimalnya tergantung dari kapasitas kita ya tadi ya. Misalnya kapasitas kita besar ya kita bisa pilih 10 file. Cuma kita juga harus bisa mempertimbangkan jumlah peserta kita itu nanti berapa. Misalnya jumlah peserta kita ada 1000. Berarti kan kalau misalnya kita menggunakan ukuran file maksimalnya 1 mega, berarti otomatis nanti ketika ada 1000 peserta yang upload, otomatis file uploadan itu totalnya ada 1 giga. Nah itu masih cukup, tapi kalau misalnya kita kapasitasnya besar, kita bisa menggunakan yang 10 megabit. Disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Nah itu seperti itu ya. Kemudian untuk tampilannya nanti bentuknya seperti ini. Nah seperti ini ya. Kita bisa tambahkan file di sini. Nah di sini nanti ada misalnya saya punya file, saya akan pilih dari sini atau dari drive juga bisa. Misalnya saya pilih file di sini, saya akan cari file tadi di bagian, nah ini PDF. Di sini akan muncul ya PDF. Dia akan otomatis mencari file PDF. Dia tidak bisa mencari file yang lain, dia hanya bisa mencari file PDF. Walaupun di sini bisa ada all file, misalnya saya klik ini open, nah dia tidak akan mau file yang ada keterangan di sini, file yang dipilih tidak didukung untuk diupload. Nah itu seperti itu. Jadi memang dia tidak mendukung untuk diupload karena tidak sesuai ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya saya coba lagi yang lain, misalnya saya file ini, saya open, dia otomatis akan mengupload. Nah itu seperti itu. Ya masuk datanya di sini karena saya minta tadi formatnya format PDF. Itu seperti itu. Oke. Ini gambar juga sama. Misalnya saya membuat gambar juga. Nah di sini nanti ketika saya tambahkan file, saya pilihkan file, nanti ada gambar bisa muncul ya di sini, custom file, ada ini, ada PDF. Nah, selain ini dia tidak akan muncul. Misalnya saya buat all file, saya punya file PowerPoint, upload, dia nggak akan mau muncul di sini. Seperti itu. Oke, gampang, sangat mudah. Kemudian kita lanjut ke bagian skala linear. Skala linear itu misalnya dia untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini ya, misalnya kita minta pendapat dari kegiatan ini, skalanya menurut teman-teman itu dia termasuk sudah baik atau masih kurang ya. Misalnya ini saya buat kurang, ini sudah baik. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah teman-teman tinggal milih misalnya pertanyaannya apa, nanti tinggal milih jawabannya apa. Misalnya kegiatan ini menurut teman-teman bagaimana? Oh sangat baik, atau misalnya nilainya 4 atau 3, itu seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Untuk isi pilihan ganda sama sebenarnya. Ini nanti kita buat dulu baris kolomnya, kemudian nah untuk isi pilihan ganda ini bisa untuk pertanyaan, bisa juga untuk survei juga ya. Jadi misalnya seperti ini. Kita lihat tampilannya ya di sini. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Misalnya baris pertama untuk pertanyaan pertama, misalnya pilihlah jawaban yang benar. Ini kolom pertama dan kedua bisa kita isi benar dan salah. Nah, nanti baris pertama ini bisa kita isi jawabannya apa. Seperti itu juga bisa. Ini kan pilihannya hanya satu ya, karena kita menggunakan isi pilihan ganda, jadi pilihannya hanya satu. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau berapa kolom atau mau berapa baris. Nah, untuk penggunaannya bisa kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pilih kotak centang, ya nanti sama seperti yang pilih centang tadi, dia bisa milih lebih dari satu jawaban. Nah, seperti itu, sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman saja, mau untuk keperluan apa, itu seperti itu. Oke, selanjutnya tanggal. Nah, untuk tanggal ini apabila kita ingin memasukkan tanggal lahir kita atau misalnya tanggal kedatangan kita, misalnya saya masukkan tanggal lahir. Oke. Kemudian kita lihat di sini, nanti bentuknya akan seperti ini ya, tanggal lahir. Kita tinggal masukkan tanggal lahir kita. Misalnya tanggal lahir kita di tahun-tahun yang sebelumnya, kita tinggal klik di sini. Kita cari ya ke atas ini, kita scroll aja. Misalnya kita lahir
di tahun 95 bulan Juli, tanggal berapa kita tentukan di sini. Nah, itu seperti itu. Formatnya seperti ini. Ini format bulan, ini format tanggal, ini format tahunnya. Setelah itu tinggal kita kirim, selesai gitu. Oke. Nah, ini untuk tanggal lahir, ini juga bisa ada tambahan ya di sini. Sertakan waktu juga bisa, sertakan tahun juga bisa. Kita misalnya sertakan waktu, nanti waktunya jam berapa. Misalnya kalau untuk waktu bukan tanggal lahir, jadi misalnya tanggal kedatangan, misalnya tanggal kedatangan atau penjemputan ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Tanggalnya tanggal berapa, misalnya hari ini ya today, atau misalnya bulan depan ya tanggal berapa bulan depan, misalnya tanggal 21. Waktunya kita isi jam 20 sampai 00. Nah, bukan otomatis ya, seperti itu. Sangat mudah untuk menentukan tanggal kedatangannya. Kemudian bisa juga untuk yang pertanyaan berikutnya adalah waktu. Ini waktu sama seperti yang tadi, ini sama, cuma bedanya tidak ada tanggalnya ya. Ini kita hanya menentukan waktu saja. Tapi di sini kita bisa, untuk waktu bisa kita tambahkan durasinya. Jadi misalnya kita mau ganti ke durasi juga bisa ke waktu juga bisa. Misalnya kita ke waktu, kita tinggal masukkan waktu kedatangan. Misalnya waktu kedatangan jam 20.20, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ingin memilih dalam bentuk durasi, berapa lama. Nah, misalnya lama perjalanan, misalnya lama perjalanan seperti ini, saya buatkan di sini. Oke, misalnya 2 jam 20 menit 00 detik, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya gitu. Oke. Kemudian dari beberapa ini sudah saya jelaskan. Nah, dari beberapa jawaban singkat ini, nanti di sini ada menu ya, titik 3 ini, itu terkait setiap jawaban nanti beda-beda. Jadi nanti ada tambahkan tampilan deskripsi. Kalau tampilan deskripsi ini untuk menambahkan deskripsi di bawah sini ya untuk pertanyaannya. Jadi penjelasan terkait pertanyaan itu bisa kita tambahkan di kolom deskripsi. Kemudian untuk validasi jawaban nanti bisa di sini untuk jawabannya apabila kita memerlukan adanya validasi jawaban seperti itu. Kemudian untuk yang paragraf tadi juga sama, ada kolomnya, menunya sama. Kemudian untuk yang pilihan ganda, nah di pilihan ganda ini ada deskripsi juga, kemudian ada acak urutan opsi ya. Jadi opsinya itu misalnya kan kita ada pilihan 1, 2, 3 sampai 4, misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini ada menu acak urutan opsi ya. Kalau pilihan ganda itu nanti misalnya kita jawabannya itu di jawaban A atau di opsi 1, ini ketika nanti teman-teman buka atau ada orang lain yang buka, dia akan berubah tidak di opsi 1 lagi, tapi bisa jadi pilihannya itu bisa berubah di yang baris ketiga, baris keempat, tapi tetap jawabannya jawaban di opsi 1, itu seperti itu. Nah, kemudian ada juga menu buka bagian berdasarkan jawaban. Misalnya kalau teman-teman ingin membuka ini ya, misalnya teman-teman memilih opsi pertama, nanti ketika kita memilih opsi pertama nanti akan lanjut ke pertanyaan yang bagian mana gitu, misalnya seperti itu juga bisa. Kita membuat settingnya seperti itu juga bisa. Oke, seperti itu. Kemudian sama ya, ini untuk yang bagian kotak centang juga sama tambahannya. Karena ini dia tidak ada harus ini bisa memilih memilih semua, berarti otomatis dia validasi jawaban saja, tidak ada untuk misalnya mengarahkan ke atau hyperlink ya tadi misalnya, atau link kemana gitu, tidak ada di sini. Dropdown ini ada, buka bagian berdasarkan jawaban juga ada ya. Jadi untuk mengelingkan, misalnya saya pilih opsi pertama, nanti akan dilingkan ke bagian mana atau langsung ke mana, ke kolom yang mana atau ke form yang mana ya, itu seperti itu juga bisa. Skala linear sama, ini deskripsi saja untuk skala. Pilihan ganda sama juga ya, batasi 1 jawaban per kolom itu juga bisa, atau misalnya 2 jawaban per kolom itu juga bisa. Misalnya ada beberapa kolom, nanti bisa kita batasi jawabannya. Kemudian kotak centang juga sama, batasi jawaban per kolomnya juga bisa kita atur di sini, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali untuk ini. Kemudian apabila nanti pertanyaan kita itu sama, jadi kita bisa klik ini ya, duplikasi. Misalnya format pertanyaan kita itu sama dengan yang sebelumnya, hanya beda jenis pertanyaannya saja. Kita tinggal klik duplikasi ini, nanti otomatis dia akan membuat
form yang sama juga ya, seperti yang di atas. Kita tinggal ganti judul pertanyaannya apa, itu seperti itu. Kalau misalnya kita tidak sesuai, kita hapus, tinggal kita klik hapus. Gitu. Seperti itu saja. Kemudian di sini ada beberapa menu, tambahkan pertanyaan. Kalau misalnya kita ingin menambahkan pertanyaan yang berbeda ya, dengan format yang berbeda, kita tinggal klik saja, akan nambah satu pertanyaan lagi, seperti itu. Misalnya ini saya buat nama, saya pilih jawaban singkat saja, kemudian deskripsinya saya hapus. Pertanyaan kedua, saya pilih yang pilihan ganda 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang kita tambahkan lagi pertanyaan 3, saya buat opsinya kotak centang. Oke, nah, saya tambahkan lagi pertanyaan 4, saya buat opsinya adalah pilihan ganda. Nah, ini seperti ini ya. Jawabannya kolomnya 2, tinggal sesuaikan saja teman-teman. Oke, nah itu seperti itu contohnya. Kemudian di sini nanti ada kolom duplikasi untuk menghapus. Kalau kita misalnya mau menghapus, nah untuk wajib diisi ketika kita centang seperti ini kolom pertanyaan ini harus diisi, jadi nggak boleh nggak diisi. Misalnya ini yang ini saya centang, yang 2 ini saya tidak centang ya. Nanti tampilannya seperti ini, akan muncul tanda wajib. Nah ini adalah wajib diisi. Misalnya kita tidak isi, nah akan ada muncul seperti ini, pertanyaan ini wajib diisi, silahkan kita isi jawabannya. Ini juga sama, kalau misalnya kita tidak isi, ini dia tidak akan mau ya, seperti itu. Termasuk yang ini ya, sama, ini harus diisi juga. Kalau ini nggak ada, berarti kita nggak ngisi, nggak masalah gitu. Ini juga sama, kalau misalnya kita nggak ngisi ya nggak ada masalah gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait ini sudah, kemudian di sini tambah pertanyaan. Kemudian kalau kita mau impor pertanyaan juga bisa impor pertanyaan. Misalnya kita punya pertanyaan dari form yang sebelumnya, misalnya ini, kita bisa langsung ambil ke sini ya. Misalnya kita butuh jenis instansi, nama instansi atau apa, kita tinggal pilih aja, atau mau semuanya juga boleh. Misalnya saya tambahkan satu aja di sini, nanti akan muncul di sini nama lengkapnya. Nah, itu seperti itu. Formatnya sama seperti yang kemarin, itu seperti itu. Kemudian untuk tambahkan judul deskripsi, misalnya ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, kemudian ada tambahan keterangan lagi. Misalnya di sini saya akan menambahkan tambahan lagi di sini. Nah di sini misalnya ini adalah untuk kasus apa, nanti pertanyaannya 1, 2, 3, 4, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Jadi misalnya kalau untuk soal-soal itu, ini adalah cerita terlebih dahulu, kemudian nanti baru pertanyaan terkait soal itu juga bisa, seperti itu. Mau menambahkan gambar juga bisa, sama dari Google Drive ada. Misalnya saya ingin menambahkan foto, bisa dari sini bisa. Misal, nah ini foto saya tambahkan di sini, sisipkan, nanti akan muncul di sini. Judulnya apa, fotonya seperti apa. Untuk menambahkan video juga bisa, langsung dari link YouTube, nah, kita cari di YouTube bisa, atau dari URL juga bisa. Contohnya seperti ini. Oke, nanti akan muncul di bawah sini, tinggal isi ya judul videonya apa. Di sini ada titik 3, klik aja, mau di tengah, mau di kanan, boleh. Sama seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Mau ditambah, kalau enggak ya hapus boleh. Itu. Ini juga sama untuk yang ini. Bisa kita atur juga ya. Nanti itu. Seperti itu untuk yang video. Oke, kemudian di sini juga ada bagian ya, section. Bagian 1 ini, bagian 4. Terus ini misalnya saya buat beberapa bagian ya, misalnya ini saya tambahkan bagian lagi. Oke. Nah, ini bagian 2, kemudian ini bagian 3. Nah, ini tadi fungsi bagian-bagian ini yang seperti ini ya. Misalnya teman-teman tadi ada opsi 1, 2, 3. Ini teman-teman ingin buka berdasarkan jawaban ya, buka bagian berdasarkan jawaban. Misalnya kalau teman-teman pilih opsi 1, nanti akan nyambung ke bagian ke-2. Kalau misalnya teman-teman opsi 2, nanti akan nyambung ke bagian 3. Itu seperti itu. Nah, ketika nanti kita klik ini, ketika kita otomatis akan nyambung ke bagian yang sini ya, section yang ini ya. Itu seperti itu. Kita lihat ya.
Ya. Oke, saya isi di sini. Misalnya saya pilih jawaban 1, jadi akan nyambung ke bagian nomor 2. Kita lihat. Ya, dia nyambung ke bagian nomor 2 ya. Sama ya. Kembali. Kemudian apabila kita opsi 2, kita akan nyambung ke bagian nomor 3. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa atur setelah kita nyambung ke bagian kedua ini, kita mau ke bagian mana lagi. Nah, itu bisa kita atur di sini. Ini juga sama, lanjut ke bagian berikutnya, atau buka bagian ini, atau langsung kirim formulir, atau di submit, seperti itu. Misalnya setelah bagian 2 ini langsung ke submit, selesai, nggak ada lagi ya sudah. Tapi kalau misalnya nanti ada pilihan lagi, tinggal kita sesuaikan mau ke bagian mana, itu seperti itu. Misalnya saya kirim formulir, ya sudah, saya buka lagi. Ketika saya klik ini, selesai. Ini saya isi dulu. Oke, udah, tinggal kita pilih ini, kirim, selesai. Itu sama seperti yang ini tadi ya, yang di awal tadi, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali. Ini untuk section-sectionnya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman saja. Baik, mungkin itu saja terkait pengenalan singkat tentang Google Form dan fitur-fitur yang ada di Google Form dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.